memang ini beresiko, tapi kalau nggak dicoba, keberulangan keberulangan tindakan-tindakan pemerasan atau penjebakan oleh kepolisian itu akan berlanjut dan nggak tahu sampai kapan. Dampaknya akan jangka panjang, dampaknya akan meluas. Balik lagi yang akan dirugikan adalah teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di podcast Bantuan Hukum, opsi yang bekerja sama dengan LBH Semarang. Nah, pagi ini kita akan bahas dan mengupas tuntas mengenai Undang-Undang ITE yang berpotensi mengkriminalkan seluruh warga Indonesia, tapi kita akan mengkhususkan pembicaraan ini ke konteks pekerja seks, baik itu perempuan pekerja seks, transgender pekerja seks, maupun laki-laki pekerja seks. Nah, di sini aku, Amanda Aulia Cindy, aku akan ngobrol-ngobrol bersama Bang Rizky, ya. Bang Rizky ini adalah Kepala Divisi Operasional di LBH Semarang. Nah, aku beruntung banget nih ada Bang Rizky di sini. Halo, selamat pagi Bang Rizky. Hai Amanda, pagi. Nah, oke. Aku pengen bertanya beberapa hal ya Bang Rizky ya. Terutama mengenai dampak Undang-Undang ITE ini bagi seluruh warga Indonesia, gitu, terutama pengguna media sosial. Iya, secara umum gitu, Undang-Undang ITE ini kan seperti yang sudah banyak kita ketahui, membatasi hak masyarakat, hak warga negara untuk berekspresi. Nah, ekspresi ini kan sebenarnya dalam banyak bisa dituangkan dalam banyak cara gitu, berpendapat baik lewat video, lewat tulisan, ataupun dengan cara menyebarkan kayak poster-poster kreatif, meme gitu. Nah, dengan maraknya perkembangan teknologi saat sekarang ini tentu distribusi informasi menjadi lebih masif gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk ekspresi tadi seperti lewat tulisan, poster dan lain-lain itu sangat gampang terdistribusikan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif demokrasi, tentu ini menjadi hal yang positif ya. Setiap orang bisa berpendapat bahwa sebenarnya demokrasi itu tidak terbatas di bilik-bilik suara saat pemilu gitu loh. Nah, tetapi di sisi lain pengesahan undang-undang ini justru tidak ditujukan untuk melindungi kebebasan berekspresi itu sendiri, tapi digunakan sebagai medium pembatas untuk warga negara, masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya tadi, gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira ya Bang Rizky, pasal apa saja sih yang berpotensi yang mungkin tadi dikatakan pembatasan atau mungkin bisa berpotensi mengkriminalisasi gitu. Kira-kira pasal apa saja? Iya, potensi untuk mengkriminalisasi tentu pertama secara umum soal pencemaran nama baik sudah dibahas di mana-mana gitu. Nah, sebenarnya kan ini pasal yang sangat sumir ya. Tidak ada kriteria tertentu tentang bagaimana sebenarnya batasan dalam pencemaran nama baik itu, atau mungkin ada orang-orang yang tersinggung begitu. Nah, harusnya kan ketersinggungan ini tidak direspon dengan hukum pidana. Kalau selama itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah tuduhan semisal fitnah, nah itu bisa direspon lewat mekanisme perdata saja, idealnya kan begitu. Nah, tidak seharusnya orang yang berpendapat atau mungkin dia keselip lidah ganjarannya adalah penjara gitu. Nah, apalagi kalaulah memang benar ya dibilang bahwa Indonesia ini kekeluargaan, harusnya semua itu bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Nah, itu kan yang sebenarnya menjadi inti dari konsep restoratif justice. Nah, tapi seringkali memang pasal ini digunakan untuk membungkam kritik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya karena tadi kamu singgung di awal tentang pekerja seks. Nah, ini tentu ada tantangan tersendirinya. Itu utamanya soal adanya frasa kesusilaan.
di Undang-Undang ITE, ataupun ada juga undang-undang yang lebih spesifik, undang-undang pornografi misalkan. Nah, sementara sampai saat ini kesusilaan itu kan adalah frasa yang bisa dimaknai sangat longgar sekali. Gitu. Ya mungkin itu dulu sih. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerja pasal-pasal itu dalam mengkriminalisasikan teman-teman pekerja seks? Oke. Ya, untuk konteks pekerja seks, pertama kita tentu menganggap sebenarnya itu adalah bagian dari hak atas pekerjaan ya. Nah, tapi bagi pemerintah seringkali itu dianggap sebagai gangguan gitu. Nah, gangguan ini kemudian direspon pemerintah dengan setidaknya 2 pasal ya, satu pasal di Undang-Undang ITE, ada lagi pasal di Undang-Undang pornografi. Nah, di Undang-Undang ITE itu ada pasal 27 ayat 1, tapi sebenarnya itu lebih berkaitan dengan atau lebih eksplisit ya, dia mengatur tentang konten. Nah, kalau di Undang-Undang pornografi itu selain ada pasal 4 khususnya mengatur tentang larangan untuk membuat dan mendistribusikan konten, ya katakanlah vulgar gitu. Ada juga sebenarnya pasal yang melakukan atau menjadi tantangan dalam pekerja seks untuk mengakses hak atas pekerjaannya, khususnya pasal 4 ayat 2. Nah, jadi segala bentuk promosi atau pengiklanan jasa layanan seksual itu bisa diancam dengan pasal 4 tadi, 4 ayat 2 khususnya. Nah, itu ancamannya kalau sesuai Undang-Undang pornografi selama 6 bulan. Nah, jadi ya begitulah gambaran umumnya kira-kira. Oke, Bang Rizky. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya bagaimana cara kerjanya, tapi kemudian aku pengen bertanya konkretnya itu yang seperti apa, Bang Rizky? Kita ngomongin pengiklanan. Ya, ya soal pasal 4 ayat 2 tadi ya, bagaimana pekerja seks, teman-teman pekerja seks mempromosikan atau mengiklankan jasa. Nah, itu di pasal 4 ayat 2 itu memang secara umum mengatur bahwa segala bentuk di pasal 4 ayat 2 tadi itu pada intinya sebenarnya sangat potensial untuk membatasi pekerja seks dalam mengiklankan layanan jasa yang yang disediakannya. Nah, layanan jasa ini bahkan misalkan kalau ada teman pekerja seks begitu, dia katakanlah open BO gitu. Nah, open BO ini kan dianggap sebagai upaya promosi terhadap jasa yang dia sediakan gitu loh. Nah, ya bagi negara itu sebenarnya tindakan asusila. Nah, tapi kan balik lagi bagi kita itu sebenarnya adalah hak atas pekerjaan. Jadi pasal ini sebenarnya adalah ancaman serius untuk teman-teman pekerja seks. Apalagi ya memang kita sadari ya ada yang memang teman-teman pekerja seks memilih jalan itu karena pilihannya sendiri. Ada juga yang dengan atau dilatar belakangi dengan kondisi keterpaksaan, atau bahkan ada juga yang korban human trafficking. Nah, gitu. Tapi apapun itu seharusnya kan pemerintah perannya itu adalah justru melindungi itu. Kalau memang dia human trafficking, ya sudah dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Kalau dia melakukan menjadi pekerja seks atas dasar paksaan, ya seharusnya tanggung jawab negara kan untuk
menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, tetapi kalau memang itu memang menjadi pilihan hidup dari teman pekerja seks, nah itu harusnya difasilitasi oleh negara, maksudnya dilindungi begitu, bukan difasilitasi ada ruangan dan segala macam ya yang gue maksud. Itu kan nanti kalau ini dilakukan oleh negara melindungi hak atas pekerjaan si pekerja seks, tentu itu lebih ideal. Tapi ini negara kan sedang arahnya kebalik begitu loh. Iya. Nah, tidak melindungi hak atas pekerjaan. Nah, itu yang soal promosi tadi. Yang kedua, ini soal konten gitu. Okay. Nah, soal konten ini ada 2 pasal sebenarnya, satu di Undang-Undang Pornografi, satu di Undang-Undang ITE. Nah, kalau di Undang-Undang ITE itu adalah soal bagaimana dia mendistribusikan konten-konten yang dianggap mengandung muatan asusila, atau mungkin lebih pasnya kita bahasakan konten vulgar ya. Karena frasa asusila itu kita agak susah juga mendefinisikannya. Itu pasti akan mengandung bias gitu ya, tergantung siapa yang mendefinisikan yang tindakan yang sesuai dengan kesusilaan itu yang mana gitu. Nah, itu konten, dan kemudian itu diperparah juga dengan keberadaan pasal 4 ayat 1. Itu soal pembuatan dan kemudian pendistribusian video-video vulgar atau video-video porno gitu. Nah, ini kan sebenarnya sering juga dialami oleh teman-teman pekerja seks yang dengan kondisi objektifnya yang berada dalam relasi kuasa bersama dengan konsumennya gitu. Bukan tidak mungkin kan sebenarnya si konsumen atau si pelanggan ini dia meminta untuk merekam aktivitas seksual yang sedang dilakukan. Nah, ya itu kalau ada konsen itu masih mending sebenarnya. Jadi tapi kan ada juga yang dilakukan tidak by consent gitu loh, akhirnya diam-diam dan segala macam. Nah, kalau dilakukan tadi namanya by consent, itu mesti teman-teman pekerja seks itu tentunya harus memikirkan dampak lanjutan gitu ya, bahwa video itu pertama akan potensial tersebar, meskipun mungkin si pelanggannya bilang bahwa itu untuk konsumsi pribadi gitu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk disebarkan berarti. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk disebarkan, atau kan ada platform video porno yang itu menyediakan layanan juga untuk, atau dia bersedia lah untuk membeli video-video porno. Nah, itu kan menjadi tantangan, artinya ada kerugian yang akan dialami oleh teman-teman pekerja seks. Nah, sementara kalau yang tidak by consent nih videonya, nah itu secara hukum sebenarnya harusnya itu dapat dijadikan kondisi untuk menuntut pertanggungjawaban dari si pelaku yang mengambil video tanpa konsen tadi. Nah, ya meskipun pada faktanya karena mindset, karena perspektif penegak hukum kita yang belum clear, nah seringkali malah terjadi victim blaming gitu loh. Korban dikorbankan kembali. Gitu. Nah, itu tantangannya secara umum dari baik dari Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Pornografi berkaitan dengan teman-teman pekerja seks, aktivitas teman-teman pekerja seks. Oke, baik, terima kasih Bang Rizky. Nah, kemudian kalau misal kita berbicara mengenai langkah keamanannya atau upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dari potensi terjeratnya Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Pornografi itu tadi, apa yang bisa kita lakukan bareng gitu loh? Ya, yang dilakukan bareng sebenarnya tentu adalah kita aware ya terhadap platform-platform media sosial, media digital yang standar keamanannya itu tinggi.
ya memang mungkin itu akan menimbulkan semacam konsekuensi pada pendapatan pendapatan teman-teman PS gitu. Nah, tapi ya balik lagi karena memang tantangannya adalah mindset penegak hukum kita yang nggak clear, kemudian undang-undang yang sebenarnya tidak berkeadilan ini bisa dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Nah, jadi itu pemilihan platform perlu itu kan bisa didiskusikan dengan komunitas-komunitas gitu. Tujuannya ya tadi demi meminimalisir risiko, atau misalkan kemudian dari platform-platform yang lebih aman itu bisa juga kemudian langkah tindak lanjutnya adalah meminimalisir bukti-bukti percakapan, bukti-bukti bahwa sedang ada aktivitas transaksional